Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko hukum yang beranggotakan Saraswati Novi dengan NPM 1801010051. Saya sendiri Fernanda Ayu dengan NPM 1801010052. Zakia Silka dengan NPM 1801010061 dan Muhammad Azanjani dengan NPM 1801010070. Pengertian manajemen risiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis dikarenakan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perserikatan, atau seperti tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian atau agunan yang memadai. Tujuan manajemen risiko hukum yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan kebangkrutan. Yang selanjutnya yaitu sumber risiko hukum. Ada 3 sumber dari risiko hukum. Yang pertama, litigasi. Litigasi ini dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank, maupun sebaliknya, yang diajukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Adanya gugatan ini tentu dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank. Kemudian yang kedua, kelemahan perikatan. Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank merupakan sumber terjadinya permasalahan di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Kemudian yang ketiga, ketiadaan perundangan. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, melalui pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Komisaris dan direksi harus memastikan bahwa struktur organisasi sudah memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah harus memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Kemudian yang kedua, melalui kebijakan prosedur dan penetapan limit. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu juga harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya insani. Yang ketiga, melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko hukum, serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Yang terakhir, pengendalian sistem intern. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Penilaian risiko inheren untuk risiko hukum. Risiko inheren adalah risiko pada kegiatan bisnis bank yang dapat dikuantitaskan maupun tidak, dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum terdapat 4 tingkatan, yaitu low atau sangat rendah, yang kedua low to moderate atau rendah, yang ketiga moderate cukup tinggi, yang keempat moderate to high atau tinggi, dan yang terakhir high atau sangat tinggi.
Kualitas penerapan manajemen risiko dapat dilihat dari 4 hal berikut. Yang pertama, tata kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance, serta kecukupan pengawasan aktif oleh komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, kerangka manajemen risiko, mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkatan risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara aktif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian risiko, mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya mengenai resiko operasional. Resiko operasional sendiri memiliki arti resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kesalahan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari manajemen resiko operasional sendiri adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan atau tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan. Indikator atau parameter yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional ada 5. Yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan. Yang kedua, sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani yang tidak efektif juga dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan. Yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Teknologi informasi yang tidak memadai dan atau pengelolaan yang tidak efektif serta efisien dapat menimbulkan kerugian pada bank. Yang keempat, fraud. Penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas fraud yang telah terjadi pada penilaian sebelumnya. Yang terakhir, kejadian eksternal. Kejadian eksternal dapat meliputi terorisme, kriminalitas, pandemi, bencana alam, lokasi dan kondisi geografis bank. Pengelolaan resiko operasional merupakan sesuatu yang strategis dalam manajemen resiko bank syariah ke depan. Resiko operasional dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, resiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contoh kejadian resiko, kelalaian pemasaran, pengendalian tidak memadai, pencucian uang, kesalahan transaksi, serta dokumentasi tidak memadai. Resiko yang kedua ada resiko manusia. Contohnya, terlalu bergantung pada karyawan tertentu, pelatihan karyawan tidak berkualitas, tingginya turnover karyawan, dan praktik manajemen buruk. Resiko yang ketiga ada resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contoh kejadian resikonya ada kesalahan input data, kesalahan pemrograman, serta problem keamanan sistem dan teknologi. Resiko yang keempat ada resiko eksternal seperti bencana alam, kebakaran, terorisme, listrik mati.
Yang selanjutnya mengenai frekuensi versus dampak. Kejadian resiko operasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu yang pertama frekuensi atau seberapa sering suatu kejadian terjadi, dan yang kedua dampak atau besarnya kerugian dari kejadian. Pengelompokan kejadian bergantung pada seberapa sering kejadian dan seberapa besar dampak. Berdasarkan frekuensi dan dampak, dapat dibagi menjadi 4 kejadian utama. Yang pertama, kejadian low frequency, low impact, di mana bank mengabaikan kejadian ini karena biaya mengelola dan memonitor kejadian lebih tinggi dari kerugian yang akan dialami. Yang kedua, low frequency, high impact, merupakan kejadian yang paling menantang karena sulit dipahami dan diprediksi, serta dapat menimbulkan kerugian besar bahkan kebangkrutan pada bank. Yang ketiga, high frequency, low impact, kejadian dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keempat, high frequency, high impact, kejadian yang tidak relevan untuk dikelola karena menimbulkan kebangkrutan pada bank. Secara umum, manajemen resiko operasional bank syariah hanya berfokus pada kejadian yang sifatnya low frequency high impact dan high frequency low impact. Bank syariah tidak terfokus pada kejadian dengan frekuensi rendah dan dampak juga rendah, karena biaya pengelolaan dan pemantauannya mungkin lebih tinggi dari kerugian yang ditimbulkan. Sebaliknya, kejadian yang sifatnya high frequency dan high impact adalah tidak relevan, mengingat kejadian ini akan mengakibatkan bank jatuh dalam waktu singkat. Kerugian pada bank juga dapat dibagi menjadi expected loss atau kerugian yang diperkirakan dan unexpected loss atau kerugian yang tidak diperkirakan. Kerugian yang diperkirakan biasanya sudah dimasukkan ke dalam struktur penentuan harga produk, sehingga hal ini sering dikenal sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Sedangkan kerugian yang tidak diperkirakan merupakan kerugian yang terjadi secara signifikan yang melebihi kerugian yang diperkirakan. Dari sisi frekuensi, kejadian dikenal sebagai kejadian low frequency high impact. Penerapan manajemen risiko operasional. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menimbulkan komitmen dalam mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan sesuai dengan strategi. DPS melakukan evaluasi atas kebijakan terkait pemenuhan prinsip syariah. Bank syariah juga harus memiliki kode etik serta menerapkan sanksi bagi seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam menetapkan strategi manajemen risiko harus mempertimbangkan strategi bisnis, posisi pasar bank, komposisi produk, dan kategori nasabah. Strategi manajemen risiko harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko operasional serta bank harus memastikan konsistensi antar berbagai jenis limit yang berbeda. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi dan pengukuran dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang ditimbulkan. Bank harus mengkaji ulang faktor penyebab timbulnya risiko. Pengendalian dilakukan secara konsisten. Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan. Sistem pengendalian intern, yaitu bank perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persengkongkolan,
maupun penyembunyian dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Yang selanjutnya, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional terhadap beberapa metode dapat digunakan. Yang pertama, Risk and Control Self-Assessment atau RSCA, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak kemungkinannya. RSCA digunakan untuk melihat kondisi risiko perusahaan di masa datang. Proses penilaian menggunakan daftar cek pertanyaan mengenai evaluasi tingkat risiko. RSCA difokuskan pada risiko yang memiliki dampak besar terhadap kemampuan menjaga kelangsungan bisnis dan operasional. Yang kedua, Key Risk Indicator atau KRI, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. KRI dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko, dan memberikan masukan audit intern dalam menyusun perencanaan. Yang ketiga, Loss Event Database atau LED, yaitu mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Tanpa data perusahaan akan kesulitan menyusun model pengukuran risiko. LED diperlukan untuk memastikan proses pengendalian internal. Yang selanjutnya, kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu model untuk menghitung kewajiban penyediaan modal minimum adalah pendekatan indikator dasar atau PID. Untuk mengetahui risiko operasional menggunakan PID, perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktifat tertimbang menurut risiko atau ATMR. ATMR sama dengan 12,5 kali beban modal risiko operasional. Beban modal risiko operasional yaitu rata-rata penjumlahan pendapatan kotor tahunan yang positif. Caranya jumlah pendapatan kotor dibagi jumlah tahunan dikali 15%. Selanjutnya, pendekatan standar. Dalam pendekatan standar, lini bisnis dibagi dalam 8 area dan menggunakan pendapatan kotor sebagai indikator. Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional. Jika pendapatan kotor negatif, maka diganti 0. Selanjutnya, pendekatan yang lebih kompleks, yaitu memperoleh penggunaan semua metode untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif yang disetujui pengawas. Pendekatan yang lebih kompleks harus mampu mengestimasi kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan. Selanjutnya, penilaian risiko inherent untuk risiko operasional. Ada 5. Yang pertama, low, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, kemungkinan kerugian dari risiko operasional tergolong sangat rendah. Yang kedua, low to moderate, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, kemungkinan kerugian dari risiko operasional tergolong rendah. Yang ketiga, moderate, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, kemungkinan kerugian dari risiko operasional tergolong cukup tinggi. Yang keempat, moderate to high, kemungkinan kerugian risikonya tergolong tinggi. Yang kelima, kemungkinan kerugian dari risiko operasional tergolong sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dapat dilihat dari yang pertama, tata kelola risiko yang mencakup evaluasi terhadap pemusatan tingkat dan toleransi risiko.
kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kerangka manajemen risiko. Mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko, kecukupan perangkat organisasi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, sistem pengendalian risiko. Itu mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang pihak independen dalam bank. Di sini ada matrik penetapan kualitas manajemen risiko operasional. Ada 4 poin. Yang pertama, strong. Kualitas manajemen risiko sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan, tetapi tidak signifikan dan dapat diabaikan. Peringkat kedua itu satisfactory, yaitu kualitas manajemen risiko memadai, meskipun terdapat kelemahan, tetapi tidak signifikan dan dapat diabaikan. Dan peringkat ketiga itu fair, yaitu kualitas manajemen risiko cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Dan peringkat keempat, marginal, yaitu kualitas manajemen risiko kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan signifikan pada berbagai aspek. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.